Eh, Selamat siang semuanya. Terima kasih kepada peserta diskusi yang sudah hadir siang hari ini di diskusi daring bertajuk efektivitas sertifikat vaksin jadi syarat masuk mal. Diskusi siang hari ini merupakan kerjasama antara Harian Jogja dengan Satgas Covid Republik Indonesia serta Rumah Sakit JIH ya, Jogja International Hospital. Dan siang hari ini sudah hadir sejumlah narasumber yang akan mengulas lebih jauh mengenai efektivitas sertifikat vaksin ini ya, yang sekarang jadi syarat masuk mal. Namun sebelum saya memperkenalkan satu persatu narasumber kita siang hari ini, saya mungkin ingin memberikan semacam latar belakang ya, kemudian kenapa diskusi ini kami pilih karena saat ini juga bertepatan dengan kebijakan pemerintah ya yang dalam pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat khususnya di DIY yang sekarang sudah berada di PPKM level 3 dan saat ini sudah diperbolehkan untuk membuka pusat perbelanjaan termasuk mal dan juga pusat perbelanjaan yang lain. Dan untuk wilayah dengan level 3 ada sejumlah ketentuan yang perlu diikuti selain kapasitas pengunjung maksimal 50% dari yang biasanya full gitu. Dan juga pemerintah juga mensyaratkan sejumlah ketentuan seperti pengunjung harus wajib sudah divaksin dan dan itu bisa dicek dari aplikasi Peduli Lindungi. Dan tidak boleh, dan juga ada larangan di kebijakan PPKM level 3 ini bahwa untuk anak 12 tahun juga dilarang untuk masuk ke pusat perbelanjaan ya. Namun pertanyaannya apakah kemudian kebijakan mewajibkan pengunjung pusat perbelanjaan dengan vaksinasi ini akan efektif gitu di lapangan, dan karena di satu sisi juga muncul penolakan kebijakan ini ya, dan petisinya sudah muncul di ceng.id karena ini terkait dengan mereka yang kesulitan untuk mengakses vaksinasi COVID ya, misalnya orang yang berkomorbid yang memang tidak bisa untuk dengan kondisi tertentu tidak bisa divaksin gitu, dan ini menghalangi hak publik juga gitu untuk mengakses pusat perbelanjaan seperti mal. Baiklah, saya tidak akan berpanjang soal ini. Saya ingin memperkenalkan narasumber kita satu persatu di siang hari ini. Yang pertama ada Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia DIY, Bapak Surya Ananta. Selamat siang Pak Surya Ananta. Oke. Kemudian Dokter Umum Rumah Sakit Jogja International Hospital, Dokter Mulia Ulfa. Selamat siang, Bu Ulfa, Bu Maria. Mulia maksud saya. Serta narasumber yang ketiga adalah Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran UI ya, Fahrizal Mirza Wijayanto. Selamat siang, Mas Fahrizal. Selamat siang. Oke, sudah bergabung semua narasumber kita siang hari ini, dan kita akan berdiskusi sekitar 1 jam ke depan. Saya juga akan membuka sesi pertanyaan kepada peserta diskusi yang ingin bertanya. Bisa melalui fitur raise hand atau juga bisa menyampaikan langsung melalui chat yang ada di kolom sebelah kanan ya, bawah. Untuk narasumber pertama saya ingin ke Ibu Mulia Ulfah dulu ini dari Rumah Sakit Jogja International Hospital. Kaitannya dengan apakah kebijakan vaksinasi ya, syarat pengunjung mal harus sudah divaksin untuk masuk mal ini apakah efektif atau tidak. Tapi saya ingin melihat dari perspektif dari praktisi medis ya mengenai hal ini. Saya ingin mendengar pandangannya Bu Mulia, apakah kebijakan ini sebenarnya sudah cukup kuat gitu untuk menekan penyebaran COVID-19 kalau dari perspektif atau kacamata praktisi medis. Bu Mulia, waktunya 10 sampai 15 menit. Oke, terima kasih Mbak Berti dan juga teman-teman yang lain. Saya mewakili dari Rumah Sakit DIH. Bisa saya panggil Dr. Moya saja. Jadi saat ini kita akan membahas tentang aktivitas sertifikat vaksin sebagai syarat untuk masuk mal. Sebenarnya vaksin itu tidak hanya untuk digunakan sertifikasinya untuk masuk mal saja ya, sebenarnya untuk digunakan hampir ke kegiatan sehari-hari yang sudah ibaratnya banyak masyarakat ingin bergabung untuk kembali lagi gitu. Yang menjadi dari dunia medis itu yang menjadi problem itu pertama adalah jumlah vaksin yang bisa kita capai atau cakupan vaksinnya dulu, karena biasanya untuk seperti
Terus yang kedua, terkait dengan pemberian vaksin ini tidak semua orang kan memang harus divaksin, karena ada beberapa resiko tinggi atau resiko rentan yang memang tidak boleh divaksin harusnya. Nah, jadi ada beberapa pertimbangan lagi yang nanti akan harusnya dibahas terhadap orang-orang ini untuk bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Nah, kemudian untuk efektivitas sertifikat vaksin ini sendiri sebenarnya harusnya ada penilaian terhadap bahwa vaksin yang seberapa, karena kebanyakan orang hanya satu kali vaksin sudah melakukan aktivitas, sedangkan efektivitasnya akan semakin tinggi, sertifikat vaksin akan semakin tinggi, kemampuannya untuk melakukan penyebaran adalah ketika dia sudah lengkap minimal 2 kali vaksinasi seperti itu. Terhadap jumlahnya, karena memang dari Peduli Lindungi pun kadang-kadang kita tidak ada screening ini yang baru pertama, apakah yang sudah kedua dan lain sebagainya. Nah, jadi terkait lengkap tidaknya vaksin. Kemudian sebenarnya sampai saat ini pun saya sudah berusaha mencari data apakah ada yang membahas ataupun yang sudah melakukan data terhadap sertifikasi vaksin terhadap masuk ke mall dan sebagainya. Ini adalah skala besar menurut saya, di mana harusnya yang lebih ditekankan untuk menekan penyebaran itu tidak hanya vaksin, yang lebih utama itu tetap adalah 3T, tracing, kemudian testing, tracing dan juga treatment, dan terakhir adalah prokesnya. Prokesnya ini yang memang harus ketat sekali. Sedangkan beberapa waktu terakhir ini setelah mau dibuka, kemudian waktunya diperpanjang dan sebagainya, saya sendiri sudah pernah sempat mencoba untuk masuk mall itu tidak ada misalnya berapa lama waktu di dalam mall, kemudian untuk prosesnya itu lebih diperketat lah bahasanya. Itu saja sih dari kita. Jadi kalau dari saya untuk kebijakan efektivitas sertifikat vaksin ini untuk keefektifannya lebih ke wilayah kota besar, dan sebenarnya kalau ingin menyasar ke masyarakat lebih luas, maka harus ada kebijakan yang lebih mendasar. Jadi seperti sosialisasi vaksinnya, kemudian pentingnya untuk literasi masyarakat bahwa sertifikasi vaksin ini harus lengkap dulu lah, baru bisa untuk beraktivitas seperti biasa, seperti itu. Oke. Kalau dari pengalaman sendiri ya, kalau misalnya dilihat dari negara-negara lain, misalnya apakah kebijakan ini juga menjadi yang wajib itu diterapkan ya? Kalau mungkin ada kajian dari teman-teman praktisi medis. Iya, jadi kalau beberapa negara besar yang memang sudah menerapkan ini, mereka bahkan sudah hampir yang ada beberapa negara yang memang sudah tidak menggunakan masker dan lain sebagainya. Tapi selain efektivitas sertifikat daripada vaksinnya ini sendiri, mereka memang yang 3T dan 5M-nya tadi lebih ketat dulu di awal. Jadi ketika mereka sudah cakupan vaksinnya sudah luas, lebih dari 75%, 80% misalnya. Nah itu sehingga yang 20% ini sudah terlindungi, sehingga mereka mulai menurunkan dari prokesnya satu persatu. Jadi memang kita kan berjalan beriringan ya, vaksinnya cakupannya pelan-pelan kita naikkan. Memang saya sangat salut sih untuk pemerintahan sekarang, dalam waktu singkat sekali Indonesia memang cepat sekali meningkat angka cakupannya, cuman tidak merata. Jadi itu yang agak sulit kita ini kan. Jadi memang sebenarnya efektivitas ini lebih berdasarkan asumsi daripada secara keilmiahan. Riset ya. Dari riset. Saya ingin mengeksplorasi lagi tadi soal syarat sertifikat vaksin untuk masuk mall ya. Dari dokter Mulia mungkin ada rekomendasi kepada pemerintah maupun ke pengelola pusat perbelanjaan ya, selain kemudian menerapkan sertifikat vaksin, apa sebenarnya yang perlu kita antisipasi untuk di dalam mall ya, supaya kemudian tidak terjadi penularan yang luar biasa gitu. Oke, jadi memang vaksin itu bisa salah satunya
mencegah kita tertular menjadi lebih parah. Satu, yang kedua, penyebaran itu akan bisa ditekan kalau kita sudah melakukan vaksinasi lengkap. Jadi lengkap itu minimal 2 kali. Kalau untuk nakes kan memang ada boosternya yang ketiga. Karena problem kita adalah sampai saat ini pun kita tidak tahu sebenarnya vaksin ini bisa efektifnya tuh berapa lama tubuh kita. Jadi karena angkanya antibodi atau kekebalan dalam tubuh kita naik turun. Jadi kita nggak tahu nih vaksin yang kemarin kita selesai 2 itu bisa bertahan 1 tahunkah atau harus diulang lagi berapa lama. Nah itu kan kita masih dalam penelitian itu. Terus yang kedua, apa yang harus dilakukan misalnya yang sangat dipandang terutama yang tadi saya bilang, perketat banget untuk screening di depan. Yang jadi problem adalah ketika mau masuk aja tuh masih berjejal. Jadi agak sulit untuk mengatur misalnya harus jaga jarak dan lain sebagainya. Karena berebut misalnya mau scan barcode dan lain sebagainya itu kan kadang-kadang berjejal. Terus selain dari itu yang saya tekankan tadi yang 3T dan 5M-nya tadi. Terus diingat bahwa di dalam masuk ke dalam mall itu adalah ruangan tertutup sehingga ketika masuk mall minimal adalah menggunakan maskernya 2 lapis. Jadi nanti menggunakan masker bedah disertai dengan kain atau misalnya menggunakan yang N95 seperti itu. Oke, terima kasih Dokter Mulia atas penjelasannya. Ada beberapa poin penting yang saya garis bawahi dari apa yang disampaikan dari Dokter Mulia, terutama mengenai apakah efektivitas sertifikat vaksin menjadi syarat masuk mall ini bisa efektif atau tidak ya, kebijakan ini. Tadi Dokter Mulia memaparkan bahwa semuanya juga tidak hanya tergantung pada sertifikat vaksin juga, tapi banyak hal yang juga mempengaruhi, misalnya apakah cakupan vaksinasinya sudah di atas 50% atau tidak. Dan ini menjadi kendala untuk daerah-daerah seperti di luar kota besar ya, yang di luar Jawa terutama, yang kita tahu juga penularan COVID-19 sekarang dikabarkan juga di luar Pulau Jawa juga meningkat juga ya, tidak hanya di Pulau Jawa gitu, sudah bergeser ke luar Pulau Jawa. Dan yang tidak kalah penting adalah penerapan 3T tadi yang wajib testing, tracing dan treatment yang tidak bisa pula ditinggalkan. Jadi tidak hanya kita bertumpu pada satu kebijakan saja, sertifikat vaksin saja, sebenarnya banyak hal yang bisa mendukung untuk pencegahan atau menekan penularan COVID-19. Terima kasih Dokter Mulia atas penjelasannya. Saya ingin bergeser ke narasumber yang kedua dari perwakilan Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia, Bapak Surya Ananta. Pak Surya Ananta mungkin bisa menjelaskan atau bisa bercerita sebenarnya kebijakan ini seperti apa nih Pak, mulai diterapkan terutama untuk PDI ya, mulai kapan fixnya sudah mulai diterapkan dan sosialisasinya seperti apa ke Asosiasi Pusat Perbelanjaan. Terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit cerita dulu sebagai background saya atau kami. Saya kebetulan untuk di posisi di DIY selaku Ketua Asosiasi Pusat Belanja Indonesia untuk wilayah DIY. Dan wilayah DIY ini mall itu ada di 2 kabupaten dan kota. Ya. Totalnya anggota kami itu adalah 8. Nah, kami selalu berkoordinasi dengan asosiasi yang ada di pusat, yaitu di Jakarta. Nah, sehingga beberapa kali istilahnya untuk menelurkan kebijakan atau apa, kadang-kala kami memang diajak untuk dalam rapat atau meeting melewati Zoom dalam proses pengambilan keputusan, dan supaya juga dalam pelaksanaannya itu nanti bisa akurat gitu. Ini latar belakangnya dulu, dan saya sendiri selaku General Manager di Plaza Ambaruk. Gitu. Nah, jadi sesuai dengan topik atau sesuai dengan pembahasan kita bahwa efektivitas sertifikat vaksin jadi syarat masuk mall, mungkin saya akan memberikan satu gambaran secara makronya dulu ya, bahwa yang disebutkan atau dibahas bahwa salah satu syarat masuk mall, menurut saya nantinya itu bukan hanya mall ya, bahkan seluruh mungkin entitas atau seluruh persyaratan, termasuk juga modal transportasi, mungkin juga pusat belanja di luar mall, itu juga akan menjadi satu persyaratan. Dan sekarang sudah mulai dikembangkan atau sudah mulai ditentukan secara resmi per tanggal 14 kemarin, itu adalah pusat belanja yang di luar mall. Jadi misalkan supermarket,
atau apa itu yang berdiri sendiri atau disebut stand alone itu sudah dipersyaratkan untuk apa istilahnya memasang atau juga menggunakan aplikasi Peduli Lindungi ini di masing-masing ya. Kebetulan mall itu adalah yang menjadi utama atau menjadi pertama dalam penerapannya. Nah, dari proses yang sementara ini nanti ke depan mungkin juga bandara mungkin sudah sebagian, kemudian mungkin kereta api dan moda yang lain mungkin juga akan seperti itu, termasuk juga apa istilahnya bentuk bisnis kayak pabrik itu juga pasti mungkin bersama dengan mall gitu penerapannya. Nah lalu saya akan menjelaskan atau menceritakan terkait dengan bagaimana pelaksanaan bahwa syarat sertifikasi ini menjadi sebagai salah satu, kalau pemerintah itu mengaturnya adalah sebagai screening ya, sebagai alat untuk menyaring dan ujung atau tujuan utamanya memastikan dari aturan yang ditulis Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Ini juga sebenarnya kepanjangan dari Inmendagri yang biasanya setiap minggu Sepertinya ada kendala sinyal ya. Suaranya Pak Suryananta tidak terdengar. Tes. Terputus sepertinya dari Pak Suryananta. Oke. Sembari Pak kita menunggu Pak Suryananta kembali bersama kita siang hari ini, mungkin saya bergeser dulu ya ke narasumber berikutnya dari perwakilan teman-teman mahasiswa ini, sebenarnya Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Kedokteran UII, Farizal Mirza Wijayanto. Ya, Mas Farizal. Ya. Sudah jelas ya? Saya ingin bertanya dulu nih sama Mas Farizal. Kira-kira dengan kebijakan sertifikat vaksin ini sebagai syarat masuk, kira-kira merepotkan nggak ini bagi teman-teman yang anak-anak muda ya, terutama biasanya nongkrong di mall gitu. Ya, kalau sejujurnya ditanya merepotkan atau tidak, menurut saya sendiri ada beberapa yang merasa merepotkan. Kalau saya sendiri merasa tidak direpotkan karena saya berada di kota besar yang seperti disampaikan Dr. Mulia tadi. Mengakses vaksin atau mendapatkan vaksin itu lebih gampang. Ketika ada teman-teman saya yang ada di kota-kota kecil, mungkin ada di luar Jawa, itu mengakses vaksin saja susah. Nah itu menurut saya ada kalanya di kota-kota besar itu saya merasa tidak direpotkan, tapi ada pula teman-teman saya yang ada di kota-kota mungkin ada yang di Jawa itu sangat direpotkan karena tadi ketersediaan vaksin sendiri juga masih sangat susah untuk didapatkan seperti itu. Oke. Artinya berbeda-beda tadi ya sama yang dikatakan Dokter Mulia tadi menjadi masalah kalau sudah di luar Jawa terutama ya, masih vaksinasinya mungkin belum tidak selancar untuk wilayah Jawa. Saya satu pertanyaan lagi ke Mas Farizal sebelum saya kembali lagi ke Pak Suryananta, sebenarnya sudah bergabung bersama kita. Kalau Mas Farizal sendiri sudah mencoba ini enggak nih semenjak kemudian boleh mall dibuka, kemudian masuk ke pusat perbelanjaan atau mall tadi ya, menggunakan sertifikat vaksin ini, apakah sudah ada pengalaman? Ya, kalau saya sendiri sudah ada pengalaman. Kemarin di Jogja terakhir saya masuk mall itu scan dari aplikasi Peduli Lindungi tersebut. Cuma ada beberapa yang saya garis bawain di sini. Mungkin dari penjagaan di depan. Belum semua dari petugas mall itu mengerti mengenai aplikasi Peduli Lindungi tersebut atau belum mengetahui vaksin tahap 1 ataupun vaksin tahap 2-nya. Jadi ada pengalaman juga saya masuk bersama beberapa teman, itu saya scan tapi belum muncul sampai hijau, itu sudah boleh masuk. Seperti itu, Mbak. Jadi ada perlu peningkatan lagi atau sosialisasi lagi terhadap petugas-petugas yang ada di bawah, terutama yang penjagaan pintu masuk depan mall, itu untuk disosialisasikan lagi seperti apa yang sudah diperbolehkan masuk ke dalam mall. Karena kemarin ada teman saya yang scan barcode-nya itu, tapi karena masalah jaringan,
dia belum bisa masuk ke zona warna hijaunya atau tertanda sehat atau tidak sehatnya. Nah, tetapi sudah diperbolehkan masuk ke dalam mall. Itu kan menandakan sama saja seperti tidak men-scan barcode itu sudah boleh masuk ke mall. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi menarik. Jadi semacam hanya formalitas aja ya sebenarnya. Jadi nggak cuman harus scan barcode, tapi yang penting juga ada internet atau enggak gitu pengunjung mallnya. Ya, betul. Oke, terima kasih Mas Farijal. Saya kembali lagi ke Pak Surya Ananta yang sudah bergabung. Pak Surya Ananta tadi keputus soal tadi penerapan kebijakan ini ya, sertifikat vaksin untuk masuk mall ini. Bisa dilanjutkan Pak Surya Ananta. Oke, terima kasih. Mohon maaf tadi sinyal tiba-tiba keputus gitu. Tadi saya terakhir sampai dengan posisi mau menjelaskan atau sharing itu terkait dengan masalah apa saja atau yang tadi juga Mas Fahrizal barusan sampaikan ya mengenai jenis-jenis atau orang yang diperkenankan masuk dan tidak gitu. Nah, dari ketentuan pemerintah itu ada membagi 4 ya, hijau, kuning, merah, hitam. Ya. Yang diperkenankan masuk itu hijau dan kuning. Hijau itu sebenarnya secara umum atau secara teori itu adalah dia sudah 2 kali vaksin dan sehat. Nah, jadi prinsipnya pemerintah melakukan screening itu adalah memastikan orang yang masuk ke mall itu sehat dalam artian dia tidak terpapar, kemudian kedua, dia sudah tervaksin. 2 poin pokok itu. Nah, kuning itu memang baru 1 kali vaksin, ya. Nah, jadi kalau kuning mungkin ada beberapa persyaratan pengecekan berikutnya, yaitu mengenai yang istilahnya melakukan verifikasi data, gitu, ya. Nah, yang merah itu sudah pasti karena belum vaksin dia tidak diperkenankan masuk. Hitam itu adalah orang tersebut positif, ya. Jadi udah nggak ada lagi vaksin atau tidak vaksin, ya. Pokoknya kalau positif itu kategorinya hitam. Nah, warna-warna ini semua itu adalah termonitor dari pada saat melakukan scanning di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Nah, Mas Farisal tadi kalau ada satu pengalaman yang katakanlah kurang tepat seperti itu, saya terima kasih dan karena saya berkepentingan untuk mengkoordinir rekan-rekan semua pengelola mall. Kalau boleh Mas Farisal nanti kita bisa kontak gitu ya, dan itu ada di mana atau kapan kejadiannya, nanti biar kita sama-sama melakukan improvement ataupun menjaga supaya kualitas penjagaan kita itu benar. Karena apa? Setiap minggu kami itu seluruh mall dipantau, bahkan itu menjadi bahan penilaian secara nasional, masing-masing daerah atau masing-masing provinsi, ya. Nah, tingkat level kita minggu ini adalah 95% tingkat kepatuhan. Sebelumnya memang angkanya agak kurang memuaskan 88%, tapi minggu ini sudah meningkat, gitu. Nah, jadi sebenarnya pemerintah melakukan katakanlah screening ataupun menjaga prokes ini itu sebenarnya 2 hal pokok yang selalu saling tarik ulur, yaitu menjaga kesehatan dan menjaga iklim usaha itu tetap berjalan dengan mungkin tidak bisa maksimal seperti sebelum pandemi ya, tetapi paling tidak mulai berjalan. Karena kalau kita juga terlalu ketat sekali, orang malah menderita bukan karena masalah COVID, tetapi menderita karena masalah ekonomi, ya. Dan masalah bisnis ini tidak hanya berpengaruh pada posisi yang besar, tapi menyeluruh ya, termasuk yang kecil. Kayak mall ini misalkan kemarin kita tutup atau libur beberapa saat, ya, itu seluruh bisnis kecil yang ada di sekitaran mall itu kan ada kos-kosan, parkiran, warung, itu semuanya ikut libur gitu, jadi ikut nggak punya income gitu. Nah, makanya dengan adanya Peduli Lindungi ini, semoga ketertiban baik dari pengelola maupun masyarakat itu bisa benar-benar terjaga. Nah, jadi masukan-masukan seperti dari Mbak Mulia, Mas Farisal itu mohon nanti juga karena sekarang kita sudah ada kontak, ada wadah begini, itu disalurkan dengan tepat supaya menjadi improvement buat pihak-pihak yang berkepentingan. Ya. Nah, saya juga kepingin menyampaikan dalam diskusi ini bahwa dengan konteks kita menjalankan semua ketentuan yang sudah diatur oleh pemerintah, ya, itu akan membawa satu kepastian ataupun juga perasaan yang mungkin cukup kuat gitu ya buat masyarakat bahwa ke mall itu aman, ya. Mungkin Mbak Mulia tadi menyampaikan istilahnya kalau mall itu tertutup, ya Mbak, tertutup, tetapi mall itu gede Mbak, ya, satu level, satu plate atau satu lantai itu kalau kayak di amplas itu
luasannya adalah 11.000 meter. Ya, mungkin kalau teman-teman mall kecil, katakanlah separuhnya amplas, berarti kan mungkin sekitar 4.000-5.000 meter per lantai, bayangin. Padahal mall itu kan tidak lantainya itu seperti kayak hotel yang padat gitu ya, karena ada void, ada atriumnya gitu ya. Jadi terbuka, udaranya itu bebas. Jadi yang penting kalau di dalam mall itu supaya aman, satu, benda apa? Maaf, Pak Suryananta suaranya agak echoing ini, agak bergema gitu. Oh, coba saya bicara lagi, semoga sudah enggak ini ya. Atau masih bergema, Mbak? Sudah lumayan. Sudah oke ya. Nah, jadi untuk aman itu tipsnya adalah satu, apa yang disentuh, benda-benda apa. Biasanya kan gagang pintu atau apa. Nah, itulah pengelola biasanya melakukan desinfektan. Ya. Kemudian mungkin kalau di toilet itu jaga jarak. Ya. Jadi kalau penuh ya jangan memaksakan. Jadi kurang lebih seperti di resto, terutama ini kan yang membuka masker itu juga sudah kita batasi sesuai aturan pemerintah kan 50%. Gitu ya. Nah, hal seperti inilah yang nanti kita ini harus tertib, ya kita jalankan. Tapi jangan khawatir juga berlebihan, karena kalau khawatir berlebihan, mungkin menjadi kurang tepat malahan. Nah, jadi poin-poin ini juga mohon dalam mensosialisasikan, menyampaikan, mungkin kita juga harus sesuai atau proporsional dengan situasi yang ada. Saya setuju kalau itu berlama-lama dalam ruangan tertutup, itu kalau ruangannya kecil ya mungkin itu akan efek penularannya agak meningkat gitu ya. Tapi kalau ruangan itu gede banget gitu mungkin nggak terlalu, risikonya sangat rendah atau bahkan nggak ada. Karena setahu kami COVID itu kan bukan airborne gitu. Nah seperti ini, yang penting masker itu tidak boleh lepas kalau memang pas posisi berjalan, duduk di tempat umum gitu. Kurang lebih sementara itu dulu dari saya. Mungkin nanti silakan kalau ada yang Oke. Sejauh ini Pak Suryananta, saya masih ingin bertanya ke Pak Surya ini, kebijakan sertifikat vaksin ini berpengaruh nggak kepada tingkat kunjungan? Sudah mulai terlihat nggak trennya gitu? Apakah kemudian cukup mengurangi jumlah kunjungan? Ditanyakan pengaruh dalam sisi katakanlah mungkin jumlah orang yang masuk atas macam, memang begini, jujur ini sangat menghambat tingkat traffic masuk ke dalam mall. Ya, kenapa begitu? Satu, di daerah kita mungkin DIY secara umum, ya, meskipun sekarang ini gencar ya program vaksinasi, bahkan kami secara grup itu pun juga mengadakan, tempat kami itu kan ada pendopo yang di tengah-tengah antara amplas dan hotel Royal Mall, itu tempatnya terbuka, itu biasanya kita gunakan juga untuk vaksinasi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, ya, RT, kemudian Polda dan seterusnya, juga dengan pihak Karaton. Nah, jadi masih belum meratanya itu, artinya yang bisa masuk ke dalam mall juga masih terseleksi ya, artinya belum semua atau banyak pihak yang bisa masuk. Itu aja sudah menurutkan. Oke. Jadi poin itulah menurut kami dengan adanya pengaturan ini semoga nanti ke depan bisa lebih luas lagi, kita akan menaikkan animo tingkat kunjungan. Meskipun sudah ada kehidupan dalam artian buat kami secara pelaku usaha itu sudah menjadikan nafas awal untuk usaha kami ke depan. Ini belum terlalu banyak sehingga masih kita harapkan untuk lebih tinggi. Kalau terakhir Pak Suryananta, sebelum saya bergeser ke Mas Farizal, ada kendala nggak di lapangan untuk penerapan sertifikat vaksin ini? Kalau dari evaluasi teman-teman? Ya, kendala sangat banyak. Kami akui juga memang unsur SDM yang tadi itu mungkin ada 1-2 itu kepleset begitu ya, artinya mungkin belum benar-benar paham atau mungkin lalai gitu. Yang kedua, termasuk sebenarnya sistem itu sendiri, karena kami pun juga selalu online dengan pihak pusat ya, setiap kali ada permasalahan, misalkan hang atau misalkan lamban gitu ya, atau tidak bisa diakses di apa istilahnya operator jenis handphone tertentu gitu, nah itu selalu diimprove. Jadi memang satu hal kami pun maklum ya, karena ini kan awal, apalagi mau ditempelkan atau dipastikan untuk menjadi institusi yang paling awal sekali untuk menjalankan ini ya, sehingga banyak sekali kendala sebenarnya di lapangan. Tetapi menurut saya dalam aplikasi sehari-hari kendala itu bisa selalu diatasi ya, sehingga tidak berlarut-larut gitu ya, artinya semoga ini akan makin lama makin semua dalam waktu yang tidak lama. Kurang lebih seperti itu.
Tadi ya, saya catat beberapa kendala tadi ya, semoga bisa menjadi perhatian kita bersama. Terutama kalau pemerintah ingin tetap menerapkan kebijakan sertifikat vaksin ini ya, terutama tadi misalnya kesulitan untuk masuk ke situs Peduli Lindungi tadi, juga dipaparkan ke Mas Fahrizal juga tadi. Oke, terima kasih Pak Suryananta untuk penjelasannya, pemaparannya. Saya akan bergeser ke Mas Fahrizal. Tadi Mas Fahrizal sudah bercerita bagaimana pengalamannya masuk mall gitu, dan tadi masih ada juga kendala yang ditemui ya, yang mirip seperti yang dikatakan Pak Surya Ananta, webnya tidak bisa terjangkau gitu, akhirnya ya udah disuruh masuk gitu. Nah, kira-kira kalau menurut Mas Fahrizal dari pengalaman yang sudah dirasakan ketika masuk mall, apa kira-kira rekomendasi atau evaluasi yang perlu disampaikan ke pihak terkait, Mas Fahrizal? Ya, baik Mbak. Jadi kalau saran dari saya itu lebih ditingkatkan dari sumber daya manusianya Mbak. Untuk ini kan yang jaga dari depan itu adalah satpam atau ya satpamnya lah. Itu lebih ditingkatkan lagi pemahamannya mengenai aplikasi Peduli Lindungi itu seperti apa. Aplikasinya itu seperti apa, bentuknya seperti apa, ketika nanti ada masalah garda terdepan atau satpam itu bisa memberikan solusi kepada pengunjung. Contohnya tadi untuk masalah jaringan yang tidak stabil, yang kita miliki atau masyarakat memiliki kan berbeda-beda. Ada berbagai macam operator. Itu kalau ketika masuk mall tidak bisa mengakses melalui operator seluler masing-masing, bisa mungkin menggunakan wifi yang ada dalam mall. Itu ada satu wifi khusus yang diletakkan atau ditempatkan di pintu masuk mall itu supaya orang itu lebih gampang aksesnya untuk scan barcode-nya tersebut, dan kecepatan internetnya pasti kan beda antara operator yang kami gunakan, masyarakat menggunakan dengan wifi yang disediakan oleh mall. Seperti itu mungkin Mbak. Oke. Kemudian Mas Surya, mohon maaf maksud saya Mas Fahrizal, kalau menurut Mas Fahrizal sendiri, kebijakan sertifikat vaksin untuk masuk mall ini kalau bagi kalangan anak muda ya, seperti Mas Fahrizal sendiri sebenarnya tepat atau enggak sih? Karena kan juga di lapangan muncul pro kontra ya. Ya, kebetulan saya juga masih pendidikan dokter ini Mbak. Jadi menurut saya sendiri perlu didasari dibagi dua. Penerapan sertifikat vaksin ini untuk meningkatkan cakupan vaksin atau untuk memperbatasi pergerakan virus tersebut. Ketika untuk mempertinggi atau mempercepat laju vaksin atau cakupan vaksin, itu menurut saya tepat, karena masyarakat Indonesia perlu ada paksaan sendiri untuk divaksin tersebut. Nah, yang kedua tadi ketika untuk menekan laju pertumbuhan COVID sendiri, itu menurut saya sedikit membantu tapi tidak banyak membantu, karena vaksin sendiri tidak 100% untuk mencegah penularan COVID-19 sendiri. Yang pertama masih saya pegang adalah 3T dan 5M tadi yang seperti disampaikan Dr. Mulia, tracing, treatment, dan Testing ya. testing tadi. Lalu untuk 5M tadi adalah memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak. Itu masih sangat diperlukan kondisi saat ini. Jadi sertifikat vaksin itu membantu, tetapi tidak membantu secara signifikan. Oke, terima kasih Mas Fahrizal untuk pemaparannya. Saya akan masuk ke sesi tanya jawab ya, bagi peserta diskusi yang ingin bertanya secara langsung bisa menggunakan fitur raise hand atau juga menyampaikan pertanyaannya melalui chat. Oke, sementara menunggu belum ada yang ingin bertanya secara interaktif menggunakan fitur raise hand, saya akan membacakan sejumlah pertanyaan yang masuk melalui kolom chat di sini. Ada sejumlah penanya yang sudah bertanya. Yang pertama pertanyaannya, saya berapa kali ke pusat perbelanjaan secara SOP untuk prokes dan penerapan aplikasi Peduli sudah cukup baik, hanya perlu sosialisasi lebih masif dari stakeholder dan pihak terkait. Masih saya jumpai pengunjung yang ditolak karena membawa anak-anak dan lansia. Nah, ini kebijakannya seperti apa ini Pak Surya Ananta soal pengunjung yang ditolak karena membawa anak-anak dan lansia ini? Mungkin ke Pak Surya Ananta yang lebih tepatnya. Baik, terima kasih. Memang sesuai ketentuan yang diperkenankan masuk ke dalam mall dari sisi usia itu di atas 12 tahun dan di bawah 70 tahun.
Nah, sehingga jika kita menemui kondisi yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, kita dengan baik dan memohon pengertiannya untuk itu bisa diikuti. Dan kebanyakan atau hampir semua memang mereka bisa paham ya, karena mungkin kan akan terjadi tingkat resiko kalau itu mungkin kita langgar. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi Mungkin saya mau menambahkan ya, terkait tadi juga ada Mas Farisa terkait apa namanya proses yang harus dipastikan dari sisi garis depan. Sebenarnya juga ada satu solusi terkait dengan masalah jaringan, katakanlah kalau sistem itu down misalkan ya. Nah, itu di dalam ketentuan pemerintah itu ada second way out ya. Jadi tidak satu-satunya persyaratan itu harus dengan scaling dipaksa enggak. Ya, tapi itu kan second way out itu tidak menjadi utama sehingga tidak boleh dikatakan sepenuhnya seperti itu. Yaitu dengan katakanlah menunjukkan sertifikat vaksin yang kadang-kadang di bawah, atau kalau sekarang jaringan tidak down total, itu misalkan security itu kan kita bekali handphone juga, itu bisa dilakukan cek dengan websitenya Peduli Lindungi, itu memasukkan nick-nya, nomor induk kependudukannya, jadi kita bisa tes di situ. Ya, kalau aplikasi Peduli Lindungi kan lebih kepada handphonenya pengunjung masing-masing, ya. Tapi kalau itu bermasalah, itu kita bisa punya second way. Ya. Nah, jadi mungkin buat teman-teman yang katakanlah ribet ya, kok nggak bisa ya, nggak ngantau ya sekarang. Jadi kita kepada security untuk kakak kalau dicek nih nomor induk saya ini. Itu selalu ada jalan keluarnya. Jadi bukan dalam arti tadi sempat disampaikan bahwa kalau sistem down lalu kita bebas masuk, tidak, tetap akan ada screening karena kami juga tidak diarahkan oleh pemerintah itu ada apa istilahnya lapisan-lapisan ya kalau itu down seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih Pak Suryananta. Sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, saya akan mempersilakan kepada penanya yang ingin bertanya secara langsung atau secara interaktif. Sudah ada yang raise hand sepertinya. Silakan saya menyampaikan pertanyaannya. Memperkenalkan diri dari mana, nama dan dari mana serta pertanyaan, serta ditujukan kepada siapa. Selamat siang, Mbak Putri. Suara saya masih? Iya, terdengar jelas. Oke. Perkenalkan saya Lajeng, mau bertanya ke Pak Suryananta. Mungkin kaitannya dengan pembahasan dari Dr. Mulia tadi bahwa vaksinasi kan bisa dibilang itu bukan poin utama ya untuk penanggulangan pandemi. Nah, kalau bisa dibilang seperti itu berarti penerapan protokol kesehatan kan menjadi yang perlu diutamakan. Nah, bagaimana nanti pengawasan di dalam mall, mungkin kalau dalam pandangan Pak Surya, apakah bisa dipastikan bahwa pengunjung ini benar-benar bisa menerapkan protokol kesehatan dengan baik, Pak? Begitu, Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Lajeng atas pertanyaannya. Saya langsung saja ke Pak Suryananta atas pertanyaan ini. Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung oleh Pak Surya ya di awal bagaimana kemudian pengawasan terutama di dalam mall. Bisa diulas lagi lebih jauh. Ya, Pak. Jadi gini, seperti juga tadi Mas Marisa menyampaikan ya bahwa vaksinasi ini kan bukan utama atau satu-satunya. Itu saya sangat setuju. Karena sebenarnya di dalam penerapan SOP atau menjaga prokes di dalam mall itu memang vaksinasi ini memastikan sudah tervaksin itu hanya salah satu. Ya, yang lainnya juga itu kami lakukan. Masuk itu harus cuci tangan atau terpaksanya hand sanitizer, lalu cek suhu, oke. Nah, cek masker itu di pintu depan. Ya, jadi sebelum masuk ke mall itu prokes itu sudah harus dijalankan. Tanpa itu nggak bisa. Jadi mohon maaf juga kalau nanti ada petugas yang mengarahkan ke sana, mohon di. Nah, sekarang ditambahkan dengan QR Peduli Lindungi. Oke. Kalau setelah semuanya itu bagus atau lolos gitu ya, di dalam kami itu beredar itu yang namanya satgas. Jadi kami itu intern itu juga ada satgasnya. Nah, di dalam mall, di dalam gedung, kalau kita ada di public area, kita berjalan atau akan kita capek di tempat duduk, itu tetap harus menjaga protokol kesehatan, jaga jarak lagi, ya. Terus kalau Anda juga melakukan menyentuh atau memegang benda atau istilahnya tempat yang itu dipegang banyak orang, misalkan handle pintu, kadang-kala ya, atau pintu dorong atau apa. Ya, setelah itu silakan segera untuk melakukan cuci tangan sebelum aktivitas yang berikutnya. Nah, lalu berikutnya lagi kalau kita masuk ke resto itu juga ada prokesnya lagi. Ya, duduk harus berseberangan,
maksimal dari resto juga dibatasi. Kita juga dapat ketentuan untuk mengenai jumlah durasi makan di dalam itu juga semuanya sudah diatur. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terima kasih Pak Surya. Saya akan membacakan sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya, saya ingin bergeser ke Dokter Mulia soal tadi ada kebijakan pelarangan untuk anak-anak dan lansia yang masuk ke mall gitu, anak-anak terutama di bawah 12 tahun. Ini dari perspektif medis sendiri seperti apa Ibu Mulia? Apakah sudah tepat? Iya, jadi kalau untuk pelarangan ini sementara sih sudah cukup tepat karena memang pada lansia dan juga usia di bawah 12 tahun kan memang belum tervaksin juga ya Pak ya. Jadi secara ini pun sehingga belum layak untuk salah satu protokolnya itu untuk efektivitas sertifikat vaksinnya juga tidak punya seperti itu. Jadi sebaiknya ini termasuk golongan rentan, dia juga gampang sekali nanti di dalam mallnya takutnya 5M-nya tidak terjaga, terutama pada anak kecil, jadi kadang-kadang bisa dilepas maskernya, kemudian sering lari-lari dan memegang apapun. Jadi memang untuk kriteria anak kecil dan juga lansia, saya rasa termasuk golongan rentan yang memang belum tervaksin, jadi sudah cukup tepat untuk kebijakan seperti itu. Oke, terima kasih Bu Dokter Mulia. Saya akan membacakan pertanyaan berikutnya ya. Ini dari Mbak Anggit ya ke Pak Surya. Sementara ini dalam pelaksanaan kebijakan ini, apakah pernah ada kendala teknis gitu? Misalnya karena terlalu banyak pengunjung yang mengakses dari berbagai wilayah di Indonesia, jadi aplikasi tidak bisa diakses. Karena harus kita akui jaringan telekomunikasi kita belum baik. Jika pernah atau belum, bagaimana cara mengatasi atau mengantisipasinya? Tadi Pak Surya Ananta sempat menyinggung ya, kalau misalnya tidak bisa diakses sebenarnya ada cek berlapis sebenarnya yang disediakan oleh manajemen mall. Tadi bisa mengecek lewat NIK dan sebagainya ya, kalau misalnya dari ponsel pengunjung tidak bisa mengakses Peduli Lindungi. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Surya. Namun mungkin tadi ya soal kendala teknis yang dihadapi di lapangan selama ini seperti apa Pak Surya Ananta? Memang selalu ada saja ya kendala-kendala itu. Namun kalau kita membayangkan kendala diperbandingkan dengan tingkat suksesnya transaksi yang orang masuk, itu menurut saya mungkin 95% ke atas itu sukses. Jadi kendala yang ada itu minor sekali sebenarnya. Ya. Nah kadang-kala memang meskipun minor, itu kan pada saat itu selama mungkin sekian menit atau sekian saat gitu, itu mungkin akan kelihatan kok numpuk ya orangnya, kok nggak kayak sekolah kan nggak jaga jarak ya dan seterusnya. Mungkin di awal-awal itu sempat kejadian. Nah kami pun berbenah. Ya, contoh di mall kami sendiri itu yang namanya QR-nya itu di satu pintu itu tidak hanya satu. Kadang sampai yang pintu-pintu yang padat atau arusnya tinggi, itu kami sampai punya 2, 3 bahkan lebih dari itu pun ada. Ya. Nah jadi sehingga kalaupun tiba-tiba banyak orang masuk ke sana itu terpecah. Sekarang kami buat seperti itu. Jadi apa yang tadi mungkin dilihat sebagai masalah itu kami perbaiki terus. Kemampuan security juga kita tingkatkan. Nah jadi termasuk juga tadi yang disampaikan Mas Marisa tentang jaringan ya. Memang kami semua sudah standby kan. Kalau operator itu dari handphone masing-masing bermasalah, kami sudah sediakan wifi free. Nah sehingga nanti kalau para pengunjung kesulitan, tinggal buka aja wifi-nya, kemudian pilih yang biasanya ada kata-kata free nama mallnya ya, kalau diangkat bahasa free kita tinggal klik, nanti langsung jaringan itu masuk ke jaringan gedung, sehingga membantu kalau terjadi hambatan di jaringan. Jadi kembali kesimpulan, bahkan ada kendala teknis, tapi selalu bisa teratasi dengan baik. Bahkan pagi ini kalau teman-teman itu juga punya aplikasi Peduli Lindungi, saya rasa semua orang punya sekarang, itu juga meminta updating sistem ya. Jadi pemerintah melakukan mungkin improvement terus-menerus. Itu enggak? Oke, terima kasih Pak Surya Ananta. Saya ingin bergeser ke Mas Fahrizal ini. Mas Fahrizal yang juga pelanggan mall ya, sering nongkrong di sana. Saya ingin bertanya soal kasus COVID-19 selama ini kan banyak menimpa juga generasi muda ya, kalau kita lihat dari data yang dihimpun oleh pemerintah. Selain
ya terutama generasi muda gitu juga cukup banyak. Nah, kira-kira Mas Farizal ada nggak upaya dari Mas Farizal sendiri untuk bersama teman-teman mengampanyekan soal penekanan penularan COVID-19 ini, Mas Farizal, sehingga tidak terjadi lagi lonjakan? Ya, baik Mbak. Jadi upaya dari kami sendiri itu sudah menurut kami itu cukup untuk membantu pemerintah untuk menekan dari COVID-19. Salah satunya adalah kita mengampanyekan dari program 5M tersebut. Kemarin salah satu contohnya kami disebar ke desa-desa, dari kampus terutama disebar ke desa. Salah satu program pendidikan profesi dokter kami itu disebar ke desa untuk mengampanyekan dari protokol kesehatan tersebut, dari 5M-nya, dari vaksinasinya, karena dilihat sendiri dari desa-desa atau di daerah-daerah terpencil itu mereka masih awam atau masih sangat jarang untuk menggunakan masker, masih sangat jarang mencuci tangan. Itu salah satu upaya dari kami juga adalah mengkampanyekan dari 5M tersebut, karena untuk menekan jumlah penyebaran COVID-19 sendiri itu lebih tepat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M tersebut, Mbak. Oke. Jadi Sama mungkin nambahin dikit, Mbak. Dan kami dari dokter milenial DIY itu juga ada program untuk membuka open relawan, Mbak. Open relawan itu untuk membantu pencakupan vaksinasi di DIY sendiri. Itu nanti untuk mahasiswa kedokteran, untuk mahasiswa preklinik atau mahasiswa klinik sampai dokter yang menunggu untuk isip, gitu, istilahnya seperti itu. Itu bisa untuk mendaftar ke kami, membantu cakupan pemerintah untuk melakukan vaksinasi tersebut, Mbak. ini tapi khusus untuk sasarannya mahasiswa ya, Mas Farizal? Iya, dari mahasiswa kedokteran sasarannya vaksin atau Sasaran vaksin. sasaran vaksinnya umum, Mbak. Jadi Oh, umum ya. setiap ada vaksin nanti ketika membutuhkan relawan, kami dari dokter milenial Jogja siap membantu dari tenaga kesehatannya, seperti itu, Mbak. Oke, menarik sekali ya, dari teman-teman mahasiswa juga tidak cuma sekedar kuliah gitu, tapi juga melakukan aktivitas-aktivitas sosial yang itu juga berguna dalam upaya kita menekan penularan COVID-19 di DIY. Terima kasih Mas Farizal. Saya ingin kembali membacakan sejumlah pertanyaan dari peserta diskusi siang hari ini. Ada yang bertanya ke Dr. Mulia. Saya mau bertanya, beberapa negara maju sudah terlebih dahulu memberlakukan kebijakan bekerja seperti sebelumnya, belanja hingga sekolah. Apakah ada kebijakan mereka yang beda dengan di Indonesia supaya kita bisa belajar? Mungkin maksudnya apa kira-kira kebijakan di negara maju yang kita bisa tiru? Dokter Mulia. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi Mbak Putri juga pertanyaannya. Jadi kalau berdasarkan pertanyaannya, memang beberapa negara maju itu sudah menerapkan yang tadi kita bilang, mereka bahkan sudah masker kadang tidak digunakan lagi dan sebagainya. Yang pertama yang membedakan adalah cakupan vaksinnya. Mereka itu cakupan vaksin lebih hampir rata-rata di atas 75% dan itu merata di seluruh tempat di daerahnya. Sedangkan problemnya di Indonesia negara kita itu adalah negara yang banyak sekali daerahnya dan sangat cukup luas. Jadi tidak sama antara satu pulau dan pulau lainnya, sehingga untuk mengakses vaksin itu tidaklah rata. Jadinya untuk cakupan vaksin masih belum setinggi itu, walaupun mungkin di kota-kota besar kayak seperti tadi bilang Jakarta, Jogja, Surabaya dan sebagainya itu sudah cukup tinggi, sudah cukup lumayan di atas 50% semuanya, sehingga sudah mulai bisa kita lakukan penurunan PPKM, level PPKM dan sebagainya, sehingga aktivitas sehari-hari bisa dilakukan. Terus yang saya tekankan lagi adalah di negara maju itu sampai saat ini pun mereka sangat ketat terhadap 3T-nya. Nah, kadang-kadang kita di sini itu melupakan 3T-nya. Sekarang ini saja, jujur saya dalam di lingkup praktisi itu agak sulit kita untuk menekankan lagi 3T-nya. Kadang-kadang kayak 3T terutama ya, jadi dari testing, tracing dan juga treatment-nya. Jadi kadang-kadang ada gejala nih, ada demam, batuk, pilek dan sebagainya, kita sarankan untuk testing, pasien sudah mundur.
ya nanti aja dok gitu, atau nah lain kali dan sebagainya. Sedangkan kalau di negara besar atau negara yang tadi disebutkan sebagai negara acuan kita, itu mereka 3T-nya sangat-sangat ketat. Jadi kalau sudah ada yang bergejala langsung dilakukan testing. Terus yang dia kontak sama siapa saja langsung dilakukan tracing sehingga treatmentnya bagus dan itu tidak menyebar terlalu luas seperti itu. Oke, saya ingin kembali ke Ibu Dr. Mulia. Tadi soal saya ingin bertanya soal kondisi di DIY sendiri dengan vaksinasi yang belum mencapai 80% ya sampai sekarang. Kalau dari informasi terupdate yang disampaikan dari pemberitaan, kira-kira apakah sudah bisa kita kembali normal, misalnya belajar, sekolah, kemudian bekerja juga seperti kondisi normal sebelum pandemi? Kalau kembali seperti normal sebelum pandemi jelas tidak bisa, Mbak. Karena memang problemnya satu, vaksinasinya aja belum pencapaiannya masih belum tinggi. Sampai info saat ini pun untuk Jogja DIY itu kan sekitar 60% capaiannya untuk vaksin pertama, kemudian hanya sekitar 30% untuk vaksin yang sudah lengkap yang kedua. Jadi masih sangat rendah sekali untuk bisa melakukan aktivitas seperti sebelum pandemi. Cuman kita kan memang seperti tadi dibilang sebelumnya dengan teman-teman yang lain bahwa kita harus mulai beradaptasi dan kita harus sudah mulai untuk bisa beraktivitas sehari-hari tapi sedikit demi sedikit. Seperti yang kita bilang salah satunya adalah meningkatkan ekonomi, tadi salah satunya adalah dari pihak mall untuk dibuka kembali perlahan-lahan, walaupun saran saya memang selama berjalannya ini kita coba dengan jalan kebijakan seperti ini, nanti kalau ada kendala apapun ya kita harus lakukan lagi pembenahan dan lain sebagainya, karena memang dari saya tuh memang ini banget lah terhadap 3T-nya tadi, karena sekarang mungkin sudah vaksin semua, 3T-nya agak kendor ini, Mbak. Jadi memang yang paling penting adalah 3T tadi ya, Bu Dokter ya. Oke, terima kasih ya Dokter Mulia untuk pemaparannya. Semoga ini menjadi pertimbangan pemangku kebijakan ya soal apa yang disampaikan Bu Mulia, bahwa kita memang belum bisa sepenuhnya normal seperti sebelum pandemi, karena kita mengingat capaian vaksin DIY sendiri sebenarnya belum sampai 80%, bahkan dosis kedua juga belum sampai 30% bahkan ya. Oke, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari peserta diskusi kepada Pak Surya Ananta. Ada pertanyaan, anak-anak memang seharusnya tidak boleh masuk mall ya. Apakah pengunjung mall juga bisa menurun kalau anak-anak nggak boleh masuk mall gitu? Karena kan selama ini mall jadi destinasi wisata belanja di Jogja bagi keluarga gitu kan. Kalau anak-anak nggak boleh masuk, nanti yang datang cuman pasangan yang pacaran doang gitu. Nah gimana nih Pak Surya Ananta? Ya, baik, terima kasih. Jadi sebenarnya begini, saya mungkin cerita sedikit ya. Tingkat kunjungan ke mall atau animo masyarakat itu sebenarnya juga ada banyak faktor ya di dalam kondisi kita pandemi ini gitu. Sebenarnya tahun 2020 itu grafiknya waktu awal kan memang drastis menurun. Kemudian perlahan gitu ya mulai ada kenaikan, dan pada akhir tahun 2020 itu mungkin kalau dibanding dengan awal pandemi itu adalah titik paling tinggi. Meskipun jumlah atau tingkat kunjungannya itu kalau dibanding katakanlah 2019 atau sebelum pandemi ya tetap masih di bawah gitu ya, tapi itu adalah titik puncak masa pandemi. Lalu Januari kita tahu waktu itu ada mulai pembatasan, di situ turun lagi. Nah terus mulai berangkat lagi naik sampai mungkin lebaran ya kurang lebih, lalu mulailah diberlakukan yang namanya PPKM darurat ya. Nah itu turun drastis lagi, apalagi ada ketentuan bahwa mall harus tutup dulu itu ya, itu kan berlaku Januari dan seterusnya. Itu sangat menurun. Jadi itu yang menurut saya faktor yang lebih dominan di dalam mempengaruhi tingkat atau animo besarnya tingkat kunjungan ya. Nah, ditambah lagi dengan memang adanya pembatasan usia untuk khususnya nih yang berlaku untuk di bawah 12, memang betul analisanya tadi bahwa ini adalah daya dorong keluarga untuk ke mall itu kan memang adik-adik kecil kita ini gitu ya. Nah itu sangat memang mempengaruhi minat untuk istilahnya masuk ke mall atau belanja di mall. Tetapi memang pemerintah sudah mulai kan dengan membaiknya situasi, istilahnya dibuka beberapa poin yang katakanlah sudah dimungkinkan ya. Awalnya resto yang dulu nggak boleh dine in, sekarang dine in gitu ya. Nah per hari ini bioskop itu sudah di open ya, meskipun untuk masuk bioskop
dijalankan protokoler khusus lagi seperti di awal, yaitu dengan QR code lagi. Dan hanya yang boleh masuk hanya yang hijau, yang kuning pun tidak boleh, gitu ya. Nah, itu lebih ketat lagi masuk ke bioskop. Nah, jadi memang kondisinya seperti itu, sangat mempengaruhi, betul ya. Dan harapan kami sih nanti kalau adik-adik ini kan kalau nggak salah mulai divaksin mungkin lewat sekolah ya, yang usia di bawah 12. Semoga cepat dan sehingga mungkin bisa diberikan izin untuk nanti mulai main lagi ngomong bersama keluarga. Begitu, Mbak. Oke. Tapi ada ini nggak ini kira-kira sampai kapan ya ini pelarangan untuk anak-anak ini, Pak Surya, sudah pernah dikomunikasikan nggak dengan pemangku kebijakan? Kalau kami sih punya harapan kan ini segera ya. Cuma kalau memang pertimbangannya adalah tingkat kesehatan atau vaksinasi kepada anak, saya memang belum tahu ya bagaimana atau kapan gitu ya pemerintah untuk mendorong ini. Karena kalau untuk yang dewasa kan saya lihat pergerakan dari pemerintah cepat sekali ya ini sekarang ini ya. Di mana-mana saya lihat vaksinasi berjalan. Nah, tergantung itu kemungkinan saya juga nggak begitu paham persis sih bagaimana nanti pemerintah memperlakukan ini. Itu Mbak Bekti. Oke, terima kasih Pak Surya Ananta untuk pemaparannya, menarik sekali sebenarnya. Mohon maaf kalau misalnya masih ada pertanyaan yang tidak bisa saya bacakan karena kita sudah berada di penghujung acara, ini sudah pukul 14 lebih ya, lebih sedikit gitu melewati waktu. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin minta closing statement dari masing-masing narasumber kita siang hari ini. Yang pertama dari Mas Farizal dulu, ada closing statement yang ingin disampaikan kepada peserta diskusi siang hari ini maupun masyarakat DIY. Ya. Mungkin closing statement-nya, vaksin itu adalah salah satu upaya kita untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Namun, ketika sudah divaksin, kita jangan lalai dengan protokol kesehatan. Tetap jangan lepas masker, tetap selalu mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak. Jadi vaksin hanya salah satu cara, tetapi 5M-nya tidak boleh sampai lepas. Gitu saja, Mbak. Terima kasih Mas Farizal. Juga kemudian Dr. Mulia Ulfa ada yang ingin disampaikan? Ya, hampir sama dengan Mas Farizal bahwa vaksin ini hanya sebagai salah satu syarat saja untuk kita melakukan aktivitas sehari-hari nantinya, dan kemudian untuk lebih ditekankan terhadap 3T dan juga 5M-nya. Seperti itu. 3T dan 5M. Oke, terakhir Pak Surya Ananta closing statement. Ya, baik, terima kasih. Jadi untuk masyarakat umum, teman-teman semua, untuk masuk mal itu aman, ya, karena kami selaku pengelola berkomitmen tinggi untuk menjaga, dan mohon juga bahwa meskipun kita sudah divaksin, karena yang masuk mal adalah sudah divaksin. Saya setuju sekali dengan dua narasumber sebelumnya, Mas Farizal, Bu Dokter, itu juga 5M harus dijalankan dan mohon tertib juga di dalam mal, karena mal itu sebenarnya aman. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Suryananta, juga Bu Mulia Ulfa, juga Mas Farizal. Terima kasih sudah menyampaikan pemaparannya di diskusi siang hari ini, efektivitas sertifikat vaksin jadi syarat masuk mal. Dan bagi peserta teman-teman pendengar Harian Jogja yang tidak bisa mendengarkan secara langsung melalui Zoom, bahwa diskusi ini juga bisa disaksikan di kanal YouTube Harian Jogja dan juga Facebook Harian Jogja bagi yang ingin menyimak kembali atau hari ini tidak sempat bergabung. Terima kasih sudah bergabung untuk ketiga pembicara siang hari ini. Semoga diskusi siang hari ini menjadi perhatian ya semua pihak. Dan ada beberapa poin penting yang tadi saya garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Bu Mulia, juga Pak Suryananta dan juga Mas Farizal dari penerapan sertifikat vaksin ini. Sebenarnya banyak evaluasi yang perlu kita benahi bersama ya, terutama bahwa tidak cukup hanya sertifikat vaksin saja sebenarnya, tapi yang penting adalah juga capaian cakupan vaksin ya, apakah itu sudah tinggi atau tidak gitu. Dan kebijakan ini mungkin akan menjadi catatan untuk daerah-daerah yang masih agak sulit terjangkau vaksin. Dan juga tadi ada evaluasi dari Mas Farizal juga dan juga Pak Surya Ananta ya, memang ada kendala-kendala teknis di lapangan soal sinyal dan sebagainya, soal SDM dan sebagainya ketika penerapan sertifikat vaksin ini di lapangan. Semoga bisa menjadi perhatian bersama supaya bisa dibenahi ke depan, kita bisa terlindung dari penularan COVID-19 dan juga di sisi lain aktivitas perekonomian di pusat perbelanjaan juga kembali hidup ya gitu. Jogja bisa kembali seperti, walaupun mungkin belum normal seperti semula seperti yang tadi Ibu Mulia sampaikan bahwa kita butuh vaksinasi mungkin sampai 80% atau bahkan mungkin 100% kalau mungkin varian COVID-nya semakin ganas lagi seperti misalnya varian Delta ya.
Tapi kita ada upaya misalnya sertifikat vaksin, kebijakan lain juga 3T yang sekarang juga digencarkan pemerintah. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada kekurangan sepanjang diskusi siang hari ini. Kita berjumpa kembali di diskusi online berikutnya. Selamat siang. Terima kasih Bu Mulia, juga Pak Surya dan Mas Farizal, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, sampai ketemu. Terima kasih. Ya.